Begitu tahu kamu hamil, pasti langsung muncul banyak pertanyaan. Boleh nggak makan seafood? Skincare yang biasa aku pakai masih aman nggak? Atau yang paling sering, sebenarnya apa aja sih yang harus dihindari waktu hamil? Sayangnya, banyak ibu baru nggak tahu jawabannya. Jadi di video ini kita akan bahas 7 hal penting yang perlu kamu hindari saat hamil, biar kamu nggak asal nebak dan bisa lebih tenang menjaga kesehatan janin dan kehamilanmu. Makanan dan minuman adalah perhatian utama di awal kehamilan. Tapi ternyata banyak yang belum tahu mana yang benar-benar harus dihindari. Pertama, makanan mentah dan setengah matang seperti sashimi dan sushi, telur setengah matang, dan steak yang belum well done. Ini bisa membawa bakteri berbahaya seperti listeria dan salmonella yang berisiko tinggi pada kehamilan. Kedua, ikan besar seperti tuna sirip biru, marlin, dan makarel. Ikan-ikan ini mengandung merkuri tinggi yang bisa mengganggu perkembangan otak janin. Ketiga, kerang-kerangan. Selain potensi bakteri, kerang juga bisa mengandung logam berat dari laut. Keempat, produk susu yang tidak dipasteurisasi. Hati-hati dengan keju artisan atau susu segar yang belum melalui proses pemanasan. Bahkan susu pasteurisasi pun bisa jadi masalah kalau kamu punya intoleransi laktosa, yang cukup umum di populasi Asia, termasuk Indonesia. Kalau kamu sering kembung atau diar setelah minum susu, coba pilih susu bebas laktosa atau susu nabati yang difortifikasi kalsium. Terakhir, batasi kafein hingga 200 mg per hari, sekitar 1 gelas kopi, dan hindari alkohol sepenuhnya. Ingat, bukan soal parno tapi soal tahu mana yang aman. Skincare. Banyak ibu hamil tetap ingin merawat kulit dan itu wajar. Tapi kamu perlu lebih hati-hati karena beberapa bahan aktif di skincare bisa berdampak buruk pada janin. Yang paling penting untuk dihindari adalah retinoid. Retinoid ini punya banyak nama. Bisa muncul sebagai retinol, tretinoin, retinyl palmitate, atau isotretinoin. Zat ini bisa diserap melalui kulit. Dan meskipun dalam jumlah kecil terkait dengan risiko kelainan bawaan dan kecacatan pada janin. Kedua, asam salisilat dosis tinggi. Ini biasanya ada di toner, peeling solution, dan produk anti jerawat. Dosis rendah, kurang dari 2%, kadang dianggap aman, tapi sebaiknya dihindari saja saat hamil. Ketiga, hidroquinon, bahan pemutih yang bisa diserap tubuh dalam jumlah besar. Karena belum ada data keamanan yang kuat, sebaiknya juga dihindari. Nah, sementara bahan yang umumnya aman untuk ibu hamil antara lain niacinamide, asam hyaluronik, dan asam azelaic. Intinya, selalu baca label, kenali istilah bahan aktifnya, dan pilih produk yang jelas mencantumkan pregnancy safe. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokter kalau kamu masih ragu. Stres selama kehamilan itu sangat umum, apalagi di trimester awal saat hormon berubah drastis dan informasi datang dari segala arah. Tapi kamu perlu tahu, stres berat yang berkepanjangan bisa berdampak nyata, bukan cuma ke kesehatan ibu, tapi juga ke janin. Saat kamu stres, tubuh memproduksi hormon kortisol. Kortisol ini bisa melewati plasenta, dan jika kadarnya terlalu tinggi, berisiko menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gangguan perkembangan otak janin. Nggak cuman itu, stres juga bisa memperburuk keluhan lambung dan pencernaan. Banyak ibu hamil mengeluhkan nyeri ulu hati, begah, atau asam lambung naik, dan stres adalah salah satu pencetusnya. Kalau kamu mengalami ini, bukan berarti kamu lemah. Justru kamu sadar dan peduli, itu langkah pertama yang penting. Cobalah strategi sederhana seperti perbanyak ibadah, latihan pernapasan, memperbanyak waktu tenang, atau sekadar curhat ke pasangan atau teman dekat.
Dan kalau kamu merasa overwhelmed terus-menerus, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog. Kesehatan mental ibu adalah fondasi utama untuk bayi yang sehat. Olahraga. Banyak ibu hamil ragu, boleh nggak sih tetap olahraga? Jawabannya, boleh banget. Justru olahraga ringan bisa membantu sirkulasi darah, mengurangi nyeri punggung, dan meningkatkan suasana hati. Tapi tetap ada beberapa aktivitas yang sebaiknya dihindari karena berisiko cedera atau membahayakan janin. Misalnya, mengangkat beban berat, terutama tanpa teknik yang tepat, olahraga kontak fisik seperti bela diri atau futsal, olahraga dengan risiko jatuh seperti berkuda, panjat tebing, atau sepeda luar ruangan di jalan tidak rata, serta latihan di suhu tinggi seperti hot yoga. Kenapa ini penting? Karena kehamilan mengubah banyak hal. Sendi jadi lebih longgar karena hormon relaksin, tekanan darah bisa berubah cepat, dan rahim yang membesar mengubah pusat gravitasi. Jadi tubuh lebih mudah kehilangan keseimbangan dan lebih rentan cedera. Solusinya, pilih aktivitas yang aman dan tetap bikin tubuh bergerak. Jalan kaki santai, prenatal yoga, atau berenang yang ringan dan menyegarkan. Intinya, dengarkan tubuhmu, jangan paksakan diri, dan utamakan keselamatan. Obat-obatan. Sakit kepala sedikit, langsung minum obat. Hati-hati, gak semua obat yang kamu anggap ringan itu aman untuk kehamilan. Contohnya, ibuprofen, aspirin dosis tinggi, dan beberapa jenis obat flu yang dijual bebas. Obat-obat ini bisa memengaruhi aliran darah ke janin, terutama di trimester ketiga. Selain itu, banyak ibu hamil juga tertarik pakai obat herbal karena dianggap alami. Padahal, gak semua herbal itu aman. Misalnya, jamu pelangsing atau pelancar haid bisa memicu kontraksi rahim. Solusinya, selalu konsultasi dulu ke dokter kandungan. Jangan minum obat apapun, termasuk vitamin tambahan tanpa arahan yang jelas. Ingat, yang alami belum tentu aman, dan yang dijual bebas belum tentu cocok untuk ibu hamil. Asap rokok. Kalau kamu nggak merokok, mungkin kamu merasa aman. Tapi ternyata asap rokok dari orang lain alias perokok pasif juga bisa membahayakan kehamilan. Paparan asap rokok dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, berat badan lahir rendah, gangguan paru-paru pada bayi, bahkan risiko kematian janin dalam kandungan. Sayangnya, banyak ibu hamil di Indonesia masih harus tinggal atau bekerja di lingkungan dengan perokok aktif. Maka dari itu, kamu punya hak untuk bilang, tolong jangan merokok di dekat saya, baik ke pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Udara bersih adalah kebutuhan dasar, apalagi saat kamu sedang mengandung kehidupan baru. Kurang tidur. Kehamilan sering bikin tidur jadi tantangan. Entah karena mual, sering buang air kecil, atau posisi tidur yang makin gak nyaman. Tapi hati-hati, kurang tidur dan kelelahan kronis bisa berdampak langsung pada kesehatan ibu dan janin. Tidur itu penting untuk pertumbuhan sel janin, pengaturan metabolisme ibu, dan keseimbangan hormon yang mendukung pertumbuhan plasenta. Selain itu, ibu yang kurang tidur cenderung lebih stres, lebih mudah jatuh sakit, dan lebih sulit mengatur emosi. Kalau kamu sering begadang atau susah tidur, coba beberapa tips ini. Hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Atur jam tidur tetap setiap malam. Gunakan bantal khusus kehamilan untuk menopang perut dan punggung. Dan jangan ragu tidur siang jika perlu. Ingat, tubuhmu lagi kerja keras membentuk kehidupan baru. Istirahat bukan kemewahan, itu kebutuhan. Kehamilan itu bukan soal menjadi sempurna, tapi soal sadar dan peduli. Dengan menghindari 7 hal ini, makanan berisiko, skincare berbahaya, stres,
aktivitas fisik yang salah, obat tanpa pengawasan, asap rokok, dan kurang tidur, kamu sudah mengambil langkah besar untuk melindungi si kecil. Jadi jangan merasa harus tahu semuanya sekarang. Yang penting, kamu mau belajar, bertanya, dan menjaga diri. Kalau video ini membantu kamu, jangan lupa klik like dan subscribe untuk info kehamilan lainnya. Dan yuk, share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang menantikan si buah hati. Komentar juga ya, hal apa yang paling bikin kamu ragu atau khawatir saat hamil? Sehat, no drama.